Selamat datang lagi di Penyelaman Mendalam kita. Hari ini kita mau gali nih 3 renungan singkat yang Anda bagikan. Semuanya fokus ke satu tema aja, jaminan hidup kekal. Betul, sumbernya dari renungan pagi, siang, sama malam ya. Masing-masing ada ayat kuncinya sendiri, kayak 1 Yohanes 5 sama Kolose 3 itu. Ya, dan misi kita kali ini, kita coba bedah argumen sumber Anda yang bilang kalau hidup kekal itu bukan cuma sesuatu yang ditunggu nanti setelah meninggal. Tapi udah jadi realitas sekarang ya. Bahkan mungkin kayak semacam kekuatan yang udah Anda punya saat ini. Nah, itu dia. Ini menarik banget kan? Soalnya kebanyakan orang fokusnya ke nanti. Tapi salah satu ayat kuncinya, 1 Yohanes 5 ayat 11a, itu justru pakai bentuk lampau. Oh, yang Allah telah mengaruniakan itu ya? Persis, kata telah itu loh. Rasanya kok penting ya? Mari kita coba bongkar deh. Iya, penekanan di kata telah itu langsung kayak ngegeser perspektif gitu ya. Sumber renungan pagi Anda kan menggarisbawahi ini. Gimana tuh garis bawahnya? Ya, dibilang kalau hidup kekal yang dimaksud di sini itu bukan melulu soal durasi. Bukan cuma berapa lama kita hidup setelah mati. Oke, bukan soal panjangnya waktu. Terus soal apa dong? Lebih ke kualitas hidup ilahi yang beda. Yang bisa dialami sekarang juga, gitu katanya di sumber itu. Ini soal kualitas, bukan durasi. Kualitas hidup ilahi saat ini. Iya, artinya jaminan ini tuh dirancang buat ngubah cara Anda hidup, ya hari ini, gitu. Jadi bukan sekedar tiket buat nanti, tapi lebih kayak semacam mode kehidupan baru yang udah aktif sekarang, gitu ya? Bisa dibilang gitu, semacam dimensi baru dalam hidup. Oke, kalau gitu gimana nih realitas sekarang ini menurut sumber Anda? Mengubah cara kita ngadepin hal-hal yang ya sehari-hari banget lah, sangat duniawi. Nah, itu nyambungnya ke renungan siang ya. Yang pakai Kolose 3 ayat 2 itu kan, pikirkanlah perkara yang di atas. Gimana sambungannya? Sambungannya langsung ke apa yang sumber Anda sebut sebagai perspektif kekal. Perspektif kekal, oke. Jadi kalau Anda udah punya jaminan hidup kekal sekarang, itu kayak dikasih kacamata baru buat lihat realita. Kacamata baru? Maksudnya gimana tuh? Ya, tekanan kerja, macet di jalan, konflik-konflik kecil sehari-hari, contoh-contoh dari renungan siang Anda itu. Oke. Itu semua jadi nggak punya bobot yang sama kuatnya lagi. Nggak seberat sebelumnya, gitu. Anda lihatnya dalam konteks gambaran yang jauh lebih besar, yang abadi. Jadi kayak masalah itu jadi kelihatan lebih kecil gitu ya, kalau dibandingin sama gambaran besarnya. Betul. Ini nggak sih stabilitas emosional, semacam jangkar lah. Karena identitas Anda, tujuan akhir Anda, itu udah aman, udah pasti. Jadi masalah-masalah sementara ini jadi nggak gampang goyangin fondasi Anda. Gitu kira-kira. Wah, ini kayak peredam kejut spiritual ya, yang asalnya dari kepastian tujuan akhir itu. Oke. Tapi ini muncul pertanyaan baru nih. Apa tuh? Seberapa kokoh sih jaminan ini? Bisa goyang nggak? Renungan malam Anda kan balik lagi ke 1 Yohanes 5. Iya, yang bagian akhir ayat 11 itu ya. Betul. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Apa artinya ini buat keamanan jaminan tadi? Nah, ini nyentuh ke intinya banget. Sumber keamanannya di mana? Menurut sumber Anda itu, keamanannya itu nggak bergantung sama sekali sama seberapa kuat usaha Anda. Bukan dari usaha kita. Bukan dari iman kita atau perbuatan kita. Bukan, sama sekali bukan. Keamanannya itu mutlak karena hidup kekal itu sendiri ada di dalam anaknya. Di dalam anaknya. Iya, renungan malam Anda itu nyampeinnya kuat banget. Hidup kekal Anda itu seaman dan sekekal Yesus sendiri. Wow. Selama dia hidup, dan dia kan hidup selamanya ya. Ya hidup Anda aman. Gitu, ini langsung bikin tenang kan? Kekhawatiran soal kehilangan keselamatan? Pasti. Itu melegakan banget sih. Kayak kata sumber itu, hidup Anda itu nggak di tangan Anda sendiri, tapi tersembunyi dengan aman di dalam Kristus. Tersembunyi aman di dalam Kristus. Oke, poin yang sangat kuat dan melegakan. Sip, mari kita coba tarik benang merahnya nih, buat Anda dari ketiga sumber ini. Boleh. Jadi pesan utamanya kayaknya gini ya. Hidup kekal itu, pertama, realitas saat ini. Ya. Bisa mengubah kualitas hidup Anda sekarang. Betul. Kualitasnya beda. Kedua, dia ngasih perspektif kekal, jadi lensa baru buat lihat masalah harian dalam konteks yang lebih besar. Iya, nggak gampang goyah tadi ya. Dan ketiga, keamanannya itu absolut, kokoh tangan.
Karena sumbernya Kristus, bukan diri kita sendiri. Nah, iya, 3 poin itu merangkum dengan baik. Dan ini ngarahin kita ke inti refleksi yang disaranin sumber-sumber tadi. Refleksi untuk pendengar ya. Betul, jadi pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana kesadaran bahwa Anda udah punya kualitas hidup ilahi ini, yang aman di dalam Kristus, gimana itu ngubah cara Anda deketin tantangan? Atau bahkan rutinitas hari ini? Pertanyaan bagus tuh. Apakah ini bikin ringan beban persoalan yang mungkin lagi kerasa mendesak banget? Apakah kepastian bahwa posisi akhir Anda aman di dalam Dia, itu bawa rasa damai yang beda aja gitu? Ini kayak gema dari pertanyaan reflektif di sumber renungannya ya. Persis, itu dia intinya. Sebuah pergeseran fokus yang, signifikan ya. Mungkin ini satu pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Oke. Kalau kualitas hidup kekal ini emang udah dimulai sekarang dan terjamin aman di dalam Kristus, langkah selanjutnya mungkin bukan cuma soal gimana perspektif Anda berubah soal masalah. Tapi, gimana kalau Anda mulai secara aktif, bekerja sama gitu dengan kualitas ilahi itu? oh, maksudnya di kehidupan sehari-hari? Iya, kayak apa wujudnya dalam interaksi Anda, dalam keputusan Anda, dalam respons Anda sehari-hari. Sesuatu buat dieksplorasi lebih jauh mungkin ya. Menarik. Jadi bukan cuma pasif nerima, tapi aktif bekerja sama. Gitu kira-kira. Oke deh, terima kasih banyak sudah bergabung dalam penyelaman mendalam kita kali ini.